Shalom Pri, bolehkah Kati minta waktunya sebentar? Shalom Kati, boleh Kati? Kini Pri, Kati ada tugas agama mengucapkan orang tua tentang tanggung jawab kepangkau pada anak-anaknya. Kati minta kesediaan wakil kedua anak lain. Tentu boleh Kati. Menurut Papi, apakah arti anak bagi Papi secara pribadi? Anak itu suatu anugerah dari Tuhan. Artinya Tuhan memberi kepercayaan kepada orang tua untuk membesarkan anak itu baik secara jasmani maupun secara rohani yang tentunya di jalan Tuhan. Menurut Papi, apakah tanggung jawab Papi sebagai orang tua yang harus dilakukan? Tanggung jawab orang tua terhadap anak itu ya menurut Papi ada beberapa ya. Salah satunya mengasihi anak. Itu ada dalam Matius 7 ayat 9 sampai 10. Sebentar ya. Bunyinya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Itu artinya kita sebagai orang tua dalam membesarkan anak harus mengasihi anak tersebut, memberi perhatian, membimbing anak tersebut. Tapi tentunya kasih itu tidak berarti semua permintaan anak itu harus dipenuhi. Ada kalanya karena kita mengasihi anak itu, kita menolak permintaan dia. Misalnya ada anak yang usianya belum cukup untuk naik sepeda motor. Dia kemudian minta kepada orang tuanya untuk membelikan sepeda motor. Tapi karena kasih orang tuanya kepada anak itu, orang tuanya tidak meluruskan permintaannya. Dan anak itu seharusnya tidak marah karena dia harusnya tahu bahwa karena kasih orang tuanya terpaksa harus menolak karena anak itu belum cukup umur untuk bertanggung jawab penuh. Nanti kalau terjadi kecelakaan, anak itu sendiri yang akan rugi. Besok kalau kamu udah dewasa, udah berumah tangga, punya anak, pasti kamu akan melakukan hal yang sama atas permintaan anakmu yang kamu pikir itu belum waktunya lah, seperti itu. Yang kedua, mendidik anak di jalan Tuhan. Itu ada di Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Terus yang kedua di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hal tersebut sudah Papi lakukan sejak Keti ada di dalam kandungan. Saat Keti ada di dalam kandungan, Papi dan Mami itu setiap hari selalu membacakan 10 pasal dari firman Tuhan ini. Setiap hari. Setelah itu memutarkan kaset khotbah untuk Keti, lagu-lagu pujian, sampai akhirnya Keti lahir itu kira-kira kita sudah sempat membacakan Alkitab ini penuh dari Kejadian sampai Wahyu sampai 2 kali selesai. Apakah itu ada gunanya? Ada sekali, karena saat itu pun kalau Keti terlambat dibacakan, Keti selalu menendang perut Mami supaya mengingatkan agar mulai dibacakan. Ada kerinduan, meskipun masih dalam kandungan, ada kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan seperti itu. Hal itu juga sekarang Keti bisa merasakannya kan, apa yang Keti alami selama ini, gimana Keti berjalan dengan Tuhan, gimana Tuhan itu begitu ajaib untuk Keti, menjawab semua doa Keti. Seperti itu. Takut akan Tuhan itu contohnya seperti apa? Salah satu contohnya yang Keti alami baru-baru ini, Keti kan menemukan HP di kamar mandi sekolah.
pada saat itu kan Kathy tahu kan bahwa HP itu harganya 12 juta. HP itu benar-benar bagus, dan itu lebih bagus dari milik Kathy sendiri. Itu akan dengan gampang, kalau Kathy itu tidak punya perasaan takut akan Tuhan, akan dengan gampang tinggal aja dimasukin ke tas, kamu matiin, sampai rumah kamu ganti casing, ganti nomor, itu sudah jadi milik kamu. Tapi kan Kathy sudah belajar kan takut akan Tuhan, jadi Kathy lebih memilih memberikan ke HP tersebut ke kepala sekolah, sehingga HP tersebut bisa kembali ke pemiliknya. Itulah salah satu takut akan Tuhan, seperti itu. Di samping takut akan Tuhan, kita juga harus belajar untuk taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan itu artinya ya taat 100%. Seperti ini, misalnya Tuhan nyuruh Kathy, tolong beliin permen Mentos di warung depan. Tapi Tuhan juga ngomong, tapi nanti kamu kalau beli di situ nggak ada Mentos, habis sih. Apa yang akan Kathy lakukan? Kathy kalau taat itu harus tetap pergi ke depan ke warung, tetap bilang sama pembeli atau penjualnya, ada Mentos nggak? Oh nggak ada, ya udah. Kathy tetap pulang, Tuhan nggak ada Mentos seperti Tuhan katakan. Ya, seperti itu. Contohnya apa? Musa kan disuruh Tuhan untuk ketemu Firaun. Kamu Musa bilang sama Firaun supaya bangsa Israel itu menyembah aku, tapi nanti aku akan mengeraskan hati Firaun. Apakah Musa pergi ke Firaun? Dia tetap pergi. Itulah contoh ketaatan. Meskipun Firaun berkali-kali menolak kan, sampai 10 kali pula baru diperbolehkan. Itu contoh ketaatan yang harus dipelajari. Yang ketiga, tidak menyakiti hati anak. Itu ada di Kolose 3 ayat 21. Benar ya? Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Artinya apa? Ya kita dalam mendidik anak, kita berusaha kalau ada teguran atau apapun, kita berusaha memberi pengertian agar anak itu tidak salah terima, tidak tersakiti hatinya, atau bahkan menjadi pahit hatinya. Karena hati yang pahit itu sungguh sangat merusak sekali pertumbuhan anak itu. Seperti itu, Kathy. Yang keempat, mendisiplin anak. Artinya kalau kita itu orang tua tuh bertanggung jawab mengasihi anak, tidak menyakiti hati anak, tapi kita tetap harus juga mendisiplin anak tersebut. Jika anak itu sudah keluar dari jalan Tuhan atau terlalu nakal, harus didisiplin, ya kita tetap mendisiplin tersebut. Tapi tentunya dengan batasan-batasan tertentu, koridor-koridor tertentu, agar anak itu bisa sadar dan kembali ke jalan Tuhan. Hal itu tertulis dalam Amsal 25 ayat 13 dan 14. Salah kata.